serta menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri sebanyak 25 orang dari 52 orang anggota dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja hari ini. Dalam kesempatan ini, Komisi 3 juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menkumham yang sudah menyampaikan RAB DIPA Kemenkumham RI tahun 2024. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan agenda rapat yaitu yang pertama, mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi 3 DPR RI. Lalu ada sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat hari ini bisa diakhiri pukul berapa nih? Rekan-rekan. Pak Jeki Uli, pukul berapa? 16 ya, nanti kalau kurang kita tambah ya. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik dan tahun 2024 yang akan datang rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang bersih dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Kemenkumham mempunyai tanggung jawab untuk membantu dan menciptakan pelaksanaan pemilu yang damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pada kesempatan yang baik ini dan dalam rangka menjalankan tugas dan pengawasan, maka Komisi 3 mengundang Menkumham untuk melakukan pembahasan yang berkaitan dengan yang pertama, dukungan anggaran dan program kerja yang telah dicanangkan dan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran, tugas, dan fungsi Kemenkumham untuk mensukseskan pemilu 2024. Yang kedua, rencana strategis dan kebijakan dalam rangka mensukseskan pemilu 2024, khususnya dalam menjamin dan melaksanakan pemenuhan hak politik atau hak pilih warga binaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ketiga, strategi kebijakan dan realisasi dalam rangka menjaga netralitas, profesionalitas, dan integritas pegawai dan sumber daya manusia Kemenkumham dalam rangka menciptakan pemilu 2024 yang bersih dan kondusif. Untuk itu, kami persilakan Pak Menkumham untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak ya saya? Yang saya hormati. Sebentar Pak Beni, interupsi silakan. Ya, Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak raker BB nanti diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini
tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, terima kasih atas undangan rakernya secara khusus dalam rangka persiapan pemilu dan sesuai dengan tusi Kementerian Hukum dan HAM dan menjaga netralitas pelaksanaan pemilu di ASN dan apa yang dilakukan. Memang kita sangat berharap semua pihak menjaga netralitas tersebut. Yang pertama-tama ada 6 Direktorat Eselon 1 yang punya kaitan dengan kegiatan mendukung pemilu 2024. Yang pertama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal HAM, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Hukum Umum, dan Ditjen Imigrasi. Nanti soal kesekjenan, soal netralitas ASN. Di tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan ada 6 kegiatan. Antara lain yang berkaitan dengan tusi kami, penyusunan tingkat panitia antar kementerian 7 November 2023 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti pelaksanaannya pada kampanye pemilihan umum. Jadi ini sudah rapat PAK. Yang kedua, pengharmonisasian 11 rancangan peraturan KPU terkait pemilihan umum. Terakhir PKPU yang berkaitan dengan setelah Komisi 2 membahas konsultasi DPR yang berkaitan dengan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pengharmonisasian rancangan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia terkait pemilihan umum. Yang keempat, pengharmonisasian 6 rancangan peraturan Bawaslu. Yang 5, pengundangan 3 peraturan Bawaslu. Dari 6 rancangan ada 3 pengundangan sudah. Dan 6, 28 perkara terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana 21 perkara telah diputus dan 7 perkara masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal HAM, pada tahun 2023 kita melakukan pelatihan sertifikasi mediator untuk meningkatkan kapasitas pegawai mengantisipasi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang melanggar HAM dan lain-lain. Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang tersebar di 33 kantor wilayah. Yang kedua, mensosialisasikan kampanye ramah HAM. Supaya jangan bentrokan, ramah HAM, menghargai disabilitas,
ekualitas dan lain-lain. Pada tahun 2024 kita akan melakukan diseminasi hak berpolitik dan pengetahuan terkait hak sipil dan politik dan memfasilitasi pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait kecurangan atau diskriminasi hak pilih. Kita akan melakukannya. Nah, yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal PAS Pemasyarakatan, yaitu kita sudah membuat nota kesepahaman antara KPU dengan Menkumham tentang sinergi pelaksanaan TUSIP dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Perjanjian kerjasama dengan Dukcapil terkait pemanfaatan NIK dan data kependudukan dan KTPL. Ketiga, menerbitkan petunjuk teknis terkait pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTPL bersama Dukcapil. 4, menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kakanwil untuk berkoordinasi dengan KPU terkait daftar pemilih potensial, pemutakhiran data NIK, warga binaan, dan rekapitulasi daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan di lembaga pemasyarakatan dan rutan. 5, penguatan teknologi informasi yang kita lakukan. Dan 6, pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 di lapas rutan. Dan tentunya menjaga keamanan dan ketertiban di lapas rutan menjelang pemilu 2024. Yang berkaitan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain 1, penyuluhan hukum terkait pemilu 2024, hak dan kewajiban politik warga negara menurut peraturan perundang-undangan di pusat dan kantor wilayah termasuk di lapas rutan. Adapun bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan yakni penyuluhan hukum serentak, penyuluhan hukum keliling, dan penyuluhan hukum terpadu. Yang kedua, sosialisasi melalui media BPHN dan kantor wilayah terkait pemilu 2024, sosialisasi pemilu. Yang kelima, dengan Direktorat Jenderal Hukum Umum, kegiatan tahun 2023-2024, 1, memberikan data pendirian badan hukum parpol dan data terkini perubahan nama lambang partai politik dan perubahan kepengurusan parpol. Saat ini terdapat 76 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi tidak semua dapat mengikuti pemilihan umum karena verifikasi KPU yang menentukannya, bukan di kewenangan kami. 2, melakukan penegasan status kewarganegaraan Indonesia. Penegasan status kewarganegaraan Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2016-2023 sebanyak 5.825 orang. 3, mengeluarkan surat keterangan status kewarganegaraan Indonesia untuk Capres dan Cawapres. 4, memproses permohonan pewarganegaraan orang asing menjadi WNI pada periode 2019-2023 yang telah diproses sebanyak 1.304 orang. Sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi ini berkaitan dengan data-data WNI di luar yang mendukung pendataan WNI yang berada di luar negeri melalui SIMKIM. Selama periode 2019 dengan Oktober 2023 terdapat WNI yang berumur di atas 17 tahun yang mengambil paspor, dokumen keimigrasian sebanyak 1.565.755 orang. Itu periode 2019-2003 yang ada di luar negeri pengambilannya. Dan tadi ditanyakan tentang rencana strategis kebijakan pemenuhan hak politik warga, hunian lapas. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian ada jumlah lapas rutan itu sebanyak jumlah lapas tertentu berjumlah 526. Seluruh UPT PAS berjumlah 687 dan di lapas rutan itu termasuk LPKA ada penghuni 273.853 orang. Ya. Tahanannya 53.000, napi 220.701. Nah, data pemilih
lapas dan rutan, dari jumlah penghuni lapas rutan per tanggal 27 Juni 2023, 270.700 orang, daftar penduduk potensial pemilihan DP4 per tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 212.083 orang, 78% dari WBP. Daftar pemilih sementara ada 182.465, dari itu diperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan 187.313 orang, dan daftar pemilih tetap sebanyak 198.919 orang, sekitar 73,8% dari jumlah warga binaan pemasyarakatan. Kalau kita bandingkan tahun 2019 yang lalu, hanya sebanyak 85.523. Jadi pada pemilu yang lalu hanya 85.523 atau 33% . Nah, setelah mempelajari itu pada pemilu yang lalu kita mengadakan kerjasama yang baik dengan KPU. Bagaimanapun, walaupun dia warga binaan, dia tetap punya hak pilih. Jadi kita memperbaikinya dan ada peningkatan dari 33,72% menjadi 73,48%. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan rapat pleno dengan KPU pada tanggal 2 Juli di 970 TPS dengan 1 TPS maksimum 300 DPT, Bapak Ketua. Jadi itu telah kita lakukan yang berkaitan langsung dengan hak pilih warga binaan kita. Nah, strategi integritas pada halaman 21, strategi netralitas profesionalitas dan integritas pegawai dalam pemilu 2024, ada internalisasi pada setiap apel pagi sore di seluruh Satker. Sosialisasi netralitas pegawai melalui media cetak dan sosial, membentuk tim internal untuk mengawasi integritas netralitas pegawai, mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas, pengawasan pegawai sebelum dan selama dan sesudah masa pemilu, penegakan kode etik atau disiplin PNS, MONEF, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan netralitas, dan menyampaikan hasil MONEF secara periodik. Dan sesuai dengan keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Ketua BKN, Ketua KSN, Ketua Bawaslu tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas, ada beberapa jenis pelanggaran netralitas pegawai, antara lain pelanggaran memasang spanduk baliho terkait calon peserta pemilu dan pemilihan, sosialisasi kampanye media, melakukan pendekatan kepada parpol, menghadiri kampanye, menjadi anggota pengurus partai, membuat posting, komen, share, dan lain-lain, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon, menjadi tim pemenangan, konsultan, dan lain-lain, memberikan dukungan kepada bakal calon, membuat keputusan, dan lain-lain. Dengan sanksi yang dilakukan, sanksi kode etik sesuai Permenkumham 20 tahun 2017, ataupun sanksi disiplin sesuai PP nomor 94 tahun 2001. Dan bisa melihat tingkat pelanggaran disiplinnya, bisa pemberhentian dengan tidak hormat PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Jadi demikian Pak Ketua, singkat yang dapat kami sampaikan sesuai dengan tusi kami dan dukungan kami tentang pelaksanaan pemilu yang jujur, jurdil, adil, bebas, rahasia. Terima kasih Pak Ketua. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.